Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang malam hari ini mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaanmu sepanjang malam, penjagaanmu, dan kau berikan kami hari yang baru untuk boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Mari Tuhan, pagi ini Engkau berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 7 dan 9. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara, suatu kali sang suami bertanya kepada istrinya dari jarak 10 meter, "Kamu masak apa hari ini?" Tak terdengar jawaban. Ia pun kemudian mendekat pada istrinya, bertanya dari jarak 5 meter, bahkan 1 meter, "Kamu masak apa hari ini?" Tetapi masih tidak terdengar jawaban. Akhirnya suaminya berbicara tepat di telinga istrinya, lalu bertanya, "Hai, kok kamu tuli sih? Aku tanya, kamu masak apa hari ini?" Istrinya lalu menjawab, "Sudah 3 kali aku menjawab, sayur asam hari ini." Ternyata sang suamilah yang tuli. Saudara, saat menuduh atau menghakimi seseorang, kita kerap kali tidak sadar bahwa kita pun sebenarnya juga tidak luput dari kesalahan, bahkan mungkin bisa lebih parah. Dalam bagian ini saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka membawa pada Tuhan Yesus dan meminta pendapat Tuhan Yesus terkait apakah boleh melempari perempuan ini dengan batu. Menarik sekali saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan seperti ini, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara, setelah mendengar perkataan itu, maka mereka pun tidak jadi melempar dan pulang. Sebuah perkataan yang sangat menohok hati orang-orang Farisi pada waktu itu. Perkataan itu seolah-olah ingin menyatakan bahwa mereka tidak layak dan tidak berhak untuk menghakimi perempuan itu, karena mereka juga pernah bahkan masih berdosa. Luar biasanya saudara, setelah itu Tuhan juga tidak menghakimi perempuan itu, padahal Tuhan Yesus berhak dan layak untuk menghakimi perempuan tersebut. Tetapi ia pun tidak melakukannya, malahan mengampuninya. Maka pertanyaannya ialah, siapakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang masih berdosa sehingga mereka mau melempari wanita itu dengan batu? Saudara, hanya Tuhan yang berhak memberikan penghakiman kepada manusia, sedangkan kita sama sekali tidak berhak melakukannya. Hal yang sama saudara dikatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-5. "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara, Tuhan Yesus dengan tegas melarang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dan sesamanya, menghakimi sesamanya. Karena kita sebagai manusia belum sempurna. Masih banyak cacat celak, saudara. Mengapa kita harus melihat selumbar di mata saudara kita, sedangkan balok di dalam mata kita tidak kita keluarkan? Saudara, kita bisa dengan mudah menghakimi, menyalahkan orang lain tanpa menyadari bahwa kita pun sebenarnya juga memiliki kesalahan, bahkan mungkin lebih banyak. Karena itu saudara, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Itu jelas dikatakan dalam Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dengan kata lain saudara, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Karena kita pun tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Saudara, Kristus adalah contoh yang sempurna. Ketika banyak orang menyakiti dirinya, Tuhan tidak menghakiminya, tapi Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti hatinya, bahkan yang bersalah. Mari kita belajar saudara, jangan kita saling menghakimi, kita belajar mengampuni. Terima dulu orangnya, setelah itu baru kita menasehati. Saudara, mari kita belajar supaya hidup kita tidak selalu memiliki pikiran dan tindakan yang menjatuhkan orang lain, tapi sebaliknya kita boleh sama-sama saling membangun, saling menasehati untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami hidup dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Jangan biarkan lidah bibir kami, pikiran kami selalu ingin mencelakakan orang lain, selalu menghakimi orang lain. Tuhan, kami juga adalah orang yang berdosa dan banyak kesalahan. Tolong kami Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami mohon pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan yang boleh menyertai, memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar tangan kasih Tuhan yang besar, yang menaungi, yang memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan pemulihan kepada yang lemah, memberikan Tuhan jalan keluar bagi mereka yang sedang membangun usaha, bagi mereka yang sedang ya Tuhan mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan. Tuhan sertai dan berkatilah. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.